Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cena magni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut inter sul tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanavitur anima mea. Pemakaman Paus Fransiskus kami lanjutkan kembali bersama saya, Eva Wondo. Yang saat ini berlangsung adalah ritus komuni. Untuk pembahasnya sudah bersama kami masih bergabung Imam Vatikanis yang juga penerjemah misa dan ibadat Italia, Romo Justinus Sulistiadi atau Romo Sulis. Romo, ritus komuni sudah dimulai ya, Romo? Ya, sudah. Ini artinya tindakan untuk mengenang Yesus, membawa pada perjamuan mesianik dan kehidupan yang abadi ya, Romo. Betul, ya. Jadi ini pembaharuan Paskah, ini pembagian komuni, mungkin yang teknis-teknis dulu. Jadi ada 980 konselebran, mereka yang merayakan, yang memimpin, termasuk Dekan Dewan Imam, Kardinal Giovanni Battista, ya ada di situ, Kardinal, Uskop dan para imam. Kemudian ada 200 pelayan komuni. Ini yang nampak sedang membagi-bagi roti itu. Ya. Itu terbagi dalam 200 pelayan, lebih dari 4.000 imam berada di sisi kanan halaman gereja, tempat patung Santo Petrus berada. Terus siborinya jumlahnya cukup banyak, 225 sibori. Dipersiapkan sibori itu tempat komuni, tempat roti. Itu 225 dipersiapkan bagi umat beriman. Ada 80 piala untuk upacara tubuh darah Kristus, anggur yang menghadirkan tubuh darah Kristus. Dan di depan altar sebelah kanan ada ikon Salus Populi Romani yang nanti ada di Santa Maria Maggiore, ya. Saya rasa itu kita bisa melihat bagaimana para imam pun menerima dari petugas untuk menerima komuni. Ini memang tampaknya yang terbesar ya, sesudah kemegahan Yohanes Paulus II, begitu banyak orang. Itu kalau kita lihat jalan Via Conciliazione itu sampai ke Sungai Tiber itu penuh dengan orang, belum kiri kanannya. Nanti akan kita saksikan perjalanan dari Basilika Santo Petrus menuju Basilika Santa Maria Maggiore. Itu setengah jam pasti kita akan saksikan bagaimana umat. Kemudian di dalam antifon komuni selalu temanya sama, yaitu dari Mazmur 129 yang dinyanyikan itu. Dengan refrennya, bersinarlah cahaya abadi kepadanya bersama seluruh para kudus-Mu dalam keabadian ya Tuhan, karena Engkau adalah selalu baik. Ya. Lalu terjemahannya yang antifon yang dinyanyikan oleh kor itu, dari kedalaman aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah suaraku. Kiranya telingamu sungguh perhatian pada suara permohonanku. Kalau engkau mempertimbangkan kesalahan-kesalahanku ya Tuhan, siapa dapat bertahan? Namun bersamamu ya Tuhan, hanyalah pengampunan yang ada. Demikian kami mempunyai rasa takut-Mu. Kurang lebih begitu nyanyiannya. Antifon dan Mazmurnya itu ya diambil dari Mazmur 129. Ya Tuhan, aku berharap jiwaku kepadamu. Aku mendengarkan suaramu. Jiwaku terarah kepadamu ya Tuhan, lebih dari cahaya bintang di aurora. Lebih dari
aurora itu Israel menantikan Tuhan, karena bersama Tuhan yang adalah belas kasih, besarlah bersama Tuhan penebusanmu, penebusan atas doa. Engkau telah menebus Israel dari seluruh kesalahan-kesalahannya. Jadi intinya ini doa mohon pengampunan atas kesalahan, agar Paus yang begitu hebat, pasti juga manusia biasa, punya kesalahan dan dosa kan. Nah ini dimohonkan ampun kepada Tuhan, intinya itu dalam Mazmur 112. Jadi ini merupakan bagian dari doa pengampunan Ya, doa yang pengampunan. termaktub dalam Mazmur 112. Lalu Mazmur 41 ayat 2-4 akan lagu lagi. Sebagaimana rusa mendambakan air, demikianlah jiwaku rindu padamu ya Tuhan. Jiwaku haus akan Engkau ya Tuhan yang hidup, ya Allah yang hidup. Ketika akan melihat kapan kita akan melihat wajah Tuhan, lalu air mata senantiasa adalah roti sehari-hariku, siang dan malam. Sementara mereka selalu berkata, di mana Tuhanmu? Ini doa dalam lagu-lagu ya. Ini diambil dari Mazmur 41 ayat 2-4. Demikian kurang lebih, sebentar lagi saya rasa selesai. Karena cukup banyak pembagi komuni, pembagi roti itu. Ada berapa tadi ya? 224 kalau nggak salah. Ya. Baik, jadi ini merupakan rangkaian prosesi pemakaman Paus Fransiskus. Tadi dimulai dengan misa yang dipimpin oleh Kardinal Giovanni Battista Re. Lanjutkan dengan homili yang disampaikan oleh Kardinal Giovanni. Homili tadi kita simak ya Romo, menyampaikan beberapa poin, diantaranya refleksi atas hidup dan pelayanan Paus Fransiskus. Paus Fransiskus setia melayani sampai akhir. Dilanjutkan dengan doa dalam berbagai bahasa, lalu Ekaristi juga ya Romo, doa Ekaristi ketiga, kemudian masih berlangsung ritus komuni. Salah satunya adalah doa pengampunan ya Romo yang tadi sudah untuk Romo lagu-lagu, untuk mengiringi pembagian roti ada lagu-lagu dan lagu-lagunya dari Mazmur tentang pengampunan dan harapan akan kerahiman dari Allah. Setelah komuni ini nanti selesai pembagian roti, akan ada yang namanya ultima commendatio, anjuran terakhir atau permohonan terakhir kepada Tuhan agar menyambut jiwa orang yang meninggal dalam persekutuan orang kudus yang mulia. Commendatio, apa namanya? Ultima commendatio. Ultima commendatio. Commendatio. El valedictio. Ya, valedictio. Iya. Nah, valedictio itu perpisahan artinya, atau salam terakhir sebelum pemakaman. Ya. Artinya menjadi prosesi terakhir sebelum prosesi menuju Santa Maria Maggiore. Santa Maria Maggiore ya Jadi Romo ada ya. dua cara, itu ultima commendatio, jadi permohonan yang terakhir kali kepada Tuhan agar menyambut jiwa orang yang meninggal, yaitu Paus Fransiskus, ke dalam persekutuan orang kudus. Kemudian ada valedictio, perpisahan atau salam terakhir sebelum nanti prosesi pemakaman ke Santa Maria Maggiore. Nah, doa permohonan gereja Roma ini diikuti dengan doa yang diucapkan oleh yang pemimpin utama itu, yaitu bukan pemimpin utama, itu kan Giovanni Battista Re ya. Ini diucapkan oleh Kardinal Baldo Reina. Baldo Reina itu Vikaris Jenderal Keuskupan Roma. Vikjennya Keuskupan Roma. Nah, kalau di Jakarta Vikjennya Romo Samuel. Ini Vikjen Roma ya.
Kemudian ada doa permohonan dari gereja timur, Katolik Timur, dibacakan dalam bahasa Yunani. Doa berikutnya itu dari Patriark Antioquia dari Yunani Melkites Yosef Apsi. Lalu terakhir Kardinal Re, pemimpin Ekaristi ini, ketua Kolegium Kardinal itu akan merejeki air suci dan mendupai peti jenazah, kemudian baru dibawa dari Basilika Santo Petrus, jadi dibawa ke Basilika Santo Petrus, tidak ke umat ya, itu kan banyak banget, nggak mungkin. Betul. Bawa masuk ke dalam nanti, bawa masuk ke dalam basilik, ke dalam gereja, dan dari situ mulailah prosesi pemakaman ke Basilika Santa Maria Maggiore. Ya, prosesi meninggalkan negara kecil, kota kecil Vatikan itu dari yang namanya keluar ke Porta Perugino, melewati Galleria Principe Amadeo di Savoia, Aosta. Galleria itu kayak apa ya? Museum ya, kurang lebih itu. Atau lorong, ada dua arti. Berlanjut sepanjang jalan yang namanya Corso Vittorio Emanuele. Kemudian mencapai Colosseum, itu tempat turis pada selfie itu yang sangat terkenal. Terus menyusuri Via Labicana, Via Merulana, hingga akhirnya mencapai Piazza Santa Maria Maggiore. Itu sekitar 5 km ya Romo jaraknya dari Basilika Santo Jaraknya Petrus. sebetulnya sekitar 4, tetapi itu rada belok sehingga 6. Sekitar 6 km. 6 kilometer. Artinya butuh waktu setengah jam. 30 menit ya. 30 menit nyampe lah. Tuh lihat, nggak mungkin itu ditembus. Dari lapangan Santo Petrus itu jalan Via Conciliazione yang lurus tengah itu, terus itu penuh sesak sampai Sungai Tiber. Itu Sungai Tiber bahasa Latin, Tevere itu bahasa Itali. Ini sudah masuk Romo untuk permohonan terakhir. Belum. Terakhir. Belum. Baik. Ini lagunya belum selesai, Pak. Masih menunggu semua pembagi komuni selesai ya. Jadi masih ritus komuni, pemirsa, yang saat ini berlangsung. Prosesnya tadi sudah dijelaskan oleh Romo. Setelah ini akan ada ultima commendatio ya Romo ya? Ya, ultima commendatio dan valedictio. Itu lelah juga itu ya, panas-panas begitu, kardinal-kardinal sepuh. Untuk memberikan penghormatan terakhir ya Romo, dalam pemakaman Paus Fransiskus. Ini masyarakat juga bisa nanti menyaksikan ya Romo, iring-iringan peti. Kenapa? Nanti iring-iringan masih bisa ya, peti jenazah akan lewat di sepanjang rute ya Romo. Tadi Romo sampaikan kurang lebih 6 km jaraknya ya, dari Basilika Santo Petrus menuju Basilika Santa Maria Maggiore. Tadi jam 10, sekarang jam berapa ya? Jam 2 mulai, enggak ya? My Jesus,